Di Gunung Lawu, ada satu jalur yang gak pernah muncul di peta. Tapi jalur itu selalu terbuka setiap malam. Satu suro, 3 pendaki penasaran dan mencoba melewatinya. Tapi hanya 2 yang berhasil turun. Satu lagi tertahan di desa gaib bersama para penunggu kabut. Dan yang lebih mengerikan, ternyata bukan mereka yang sebenarnya turun. Simak cerita selengkapnya hanya di Misteri Gelap. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, karena setiap hari kita bakal bawain cerita-cerita horor terbaru yang diangkat dari mitos, urban legend, dan kisah nyata paling mencekam dari seluruh pelosok Nusantara. Channel ini akan terus hidup selama kalian percaya bahwa dunia lain itu nyata. Nama gue Reza. Gue bukan pendaki profesional, tapi bisa dibilang gue cukup sering naik gunung, sekadar buat cari suasana atau kabur sebentar dari Hiruk Pikuk Jakarta. Tapi Lawu beda. Gue, Rama, dan Yudi naik dari Cemoro Kandang, jalur yang katanya lebih sepi dan tenang dibandingkan Cemoro Sewu. Rencananya kami naik 2 hari sebelum malam 1 suro, biar turun pas malam harinya, sekalian ikut momen mistis yang katanya selalu bikin bulu kuduk meremang. Tapi ternyata justru malam itu yang bikin kami kehilangan akal sehat. Hari pertama pendakian berjalan biasa. Hutan pinus, suara burung, dan kabut tipis yang menyelimuti jalur. Gue selalu suka aroma tanah basah dan udara dingin yang ngebekuin napas. Tapi ada satu hal yang mengganjal sejak awal. Setiap kali kami berpapasan dengan pendaki lain yang turun, mereka selalu bilang, kalau nemu persimpangan bercabang 3, pilih yang tengah, jangan pernah yang kanan. Gua kira itu cuma mitos atau guyonan khas pendaki. Tapi begitu sampai di pos 3, kami benar-benar menemukan persimpangan itu. 3 jalur membelah. Kiri jelas jalur lama, tengah agak curam, dan kanan seolah baru dibuka, penuh semak. Tapi anehnya tampak seperti sudah sering dilalui. Ada jejak kaki samar di tanah basah. Yang kanan kayaknya lebih cepet tuh, kata Yudi sambil menunjuk jalur itu. Gue penasaran. Kita explore aja yuk, siapa tahu ini jalur baru. Rama ragu bro, yang kanan itu bukan jalur resmi. Gue pernah baca di forum, katanya itu jalur gaib. Gue masih ketawa waktu itu. Jalur gaib? Apaan sih? Hutan? Ya pasti mistis. Tapi kita bukan anak kemarin sore. Yuk, coba aja. Nanti kalau serem, balik lagi. Dan bodohnya, kami benar-benar masuk ke jalur kanan itu. Awalnya biasa. Hutan lebat, tanah basah, bau lumut menyengat. Tapi suasananya sunyi. Terlalu sunyi. Nggak ada suara jangkrik, nggak ada burung. Bahkan napas kami terdengar kayak gema. Sekitar 15 menit berjalan, kami mulai sadar ada yang aneh. GPS mati, sinyal nggak ada. Dan jam tangan kami semua berhenti di jam 3:33. Gue inget banget, gue tunjukin ke Rama dan Yudi. Dan mereka juga nunjukin jam mereka. Sama, 3:33. Ini fix aneh, gumam Rama. Balik, yuk. Tapi saat kami coba balik arah, jalur yang tadi kami lewati hilang. Beneran hilang. Tanahnya berubah, seolah kami nggak pernah lewat situ. Di depan kami hanya ada satu jalur lurus, menurun, dan tertutup kabut tebal. Gue mulai panik, tapi Yudi malah jalan duluan. Udah, jalan aja, nanti juga tembus ke jalur utama. Kami akhirnya terpaksa ngikutin. Kabut makin tebal, langkah kami makin lambat. Suasana berubah dingin dan mencekam. Lalu, kami melihatnya. Di kejauhan, di balik kabut, ada satu gerbang batu tua berdiri di antara 2 pohon besar. Di atas gerbang itu, terukir tulisan yang gak bisa kami baca, seperti aksara kuno. Dan di sisi gerbang itu, tergantung kain mori putih yang basah kuyup. Rama bisik, Reza, ini bukan jalur pendakian biasa, tempat ritual. Yudi masih ngotot jalan duluan, tapi langkahnya langsung berhenti ketika dari balik kabut terdengar suara. Suara gamelan, samar, jauh,
tapi nyata, di gunung setinggi ini. Siapa yang main gamelan? Kami berdiri diam. Nafas tertahan, dan perlahan, dari balik kabut, muncul siluet perempuan memakai selendang merah. Berdiri mematung, menatap kami dari kejauhan. Wajahnya tidak jelas, tapi rambutnya panjang, dan tubuhnya seperti tidak menyentuh tanah. Yudi gemetar. Kita harus balik. Sekarang, kami lari. Tapi lari kemana? Jalur di belakang menghilang. Jalur di depan mengarah ke gerbang itu. Dan dari balik kabut, suara gamelan makin kencang. Disusul suara tangisan perempuan. Tangis lirih, menyayat. Seperti orang yang ditinggal mati. Kami tidak tahu lagi jalannya. Tapi saat gua menoleh ke Rama dan Yudi, wajah mereka pucat. Rama bibirnya gemetar, dan Yudi matanya kosong. Dia berbisik, kita nggak sendiri lagi di sini. Kami bertiga berjalan tanpa arah. Kabut begitu tebal, menutup pandangan hanya beberapa meter ke depan. Suara gamelan makin menjauh, tapi berganti dengan suara yang jauh lebih menyesakkan. Suara bisikan. Bisikan yang tidak berasal dari satu arah saja, tapi dari segala penjuru. Sini. Jangan pergi, selamat datang, anak muda. Gue meremas lengan Rama. Dia pucat, tapi Yudi berjalan paling depan, tanpa menoleh sedikit pun. Seperti orang yang sedang mengikuti sesuatu, atau dipanggil. Setelah entah berapa lama berjalan, kabut perlahan membuka, dan kami melihat sesuatu yang tidak pernah gue bayangkan, ada di atas Gunung Lawu. Desa, sebuah perkampungan kecil, berdiri di lereng curam, diapit hutan dan jurang. Rumah-rumahnya dari kayu tua, atap ijuk, dengan lampu minyak yang redup, menyala di beberapa teras. Tidak ada kabel listrik. Tidak ada suara motor, tapi asap tipis mengepul dari cerobong rumah-rumah itu. Seolah desa ini hidup. Gue bisik, kalian lihat itu? Rama mengangguk pelan, tapi wajahnya tegang. Ini nggak mungkin. Nggak ada desa di ketinggian segini, nggak ada di peta manapun. Tapi Yudi terus jalan. Seolah rumah-rumah itu menariknya, kami pun terpaksa menyusul. Setengah takut, setengah penasaran. Sampai akhirnya kami tiba di depan salah satu rumah, yang pintunya terbuka lebar. Di dalamnya, ada seorang wanita tua, wajahnya keriput, rambutnya panjang digelung, mengenakan kebaya hitam dengan kain batik bermotif kawung. Matanya kecil, tapi tajam. Tatapannya menembus kami. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia mengangguk, lalu menunjuk ke dalam rumah. Kami tak tahu kenapa, tapi kaki ini seperti digerakkan oleh sesuatu. Kami masuk. Rumah itu dipenuhi bau menyan dan kayu cendana. Di dinding, tergantung wayang-wayang tua. Di pojokan, ada sesajen. Bunga kantil, nasi tumpeng, dan kepala ayam utuh yang masih segar. Sang wanita akhirnya bicara dengan suara serak. Kalian melewati jalur yang tidak boleh dilewati. Tapi, kalian sudah terlanjur masuk. Sekarang tinggal menunggu. Siapa yang akan dipilih? Rama memberanikan diri bicara. Bu, ini desa apa? Di mana kami? Wanita itu hanya tersenyum tipis. Kalian sudah di perbatasan. Dunia ini tidak menerima sembarang jiwa, tapi jika salah satu dari kalian bersedia, yang lain bisa pulang. Jantung gue berhenti. Apa maksudnya salah satu dari kalian bersedia? Wanita itu melanjutkan. Kalian bertiga datang, tapi yang bisa kembali hanya 2. Satu harus tinggal, sebagai penunggu. Gue dan Rama menatap Yudi. Tapi dia duduk diam menunduk, matanya kosong, dan tiba-tiba dia tertawa. Pelan. Makin keras, lalu terdiam lagi. Matanya menatap kosong ke arah api obor. Gua mau tinggal, kata Yudi pelan. Gue langsung bangkit. Yud, lu ngomong apa sih? Tapi wanita itu mengangguk puas. Dia sudah dijemput sejak kabut pertama menyentuh kalian. Kau pikir suara gamelan itu dari mana? Gue mulai panik. Rama menarik gue keluar. Tapi saat kami melangkah ke teras, desa itu sudah hilang. Hanya kabut, hanya hutan. Hanya dingin yang menggigit sampai ke tulang. Dan Yudi tidak ada. Kami berdua turun gunung dengan tubuh gemetar. Jalur yang kami lalui tiba-tiba
berubah kembali menjadi jalur normal. GPS kembali hidup. Jam kami menunjukkan jam 4:44 pagi. Seolah hanya 1 jam berlalu. Sampai di base camp, kami lapor kehilangan orang. Tapi semua orang berkata yang sama. Kalian datang cuma berdua, Mas. Gak ada yang namanya Yudi dari awal. Gue tunjuk foto kami bertiga. Tapi di foto itu, Yudi tidak ada. Hanya gue dan Rama. Berdiri di tengah hutan, dengan kabut tipis, dan satu bayangan samar di belakang kami. Sudah 3 hari sejak kami turun dari Gunung Lawu. 3 hari sejak Yudi menghilang di desa kabut yang tidak pernah tercatat di peta manapun. 3 hari sejak semua orang bilang, kami datang cuma berdua. Tapi selama 3 hari itu juga, gue masih mendengar suara gamelan di kamar gue di malam hari. Di antara detik-detik sepi menjelang tidur, suara itu muncul. Perlahan, lembut, tapi juga menyayat. Gue pikir gue mulai halu, trauma. Tapi waktu gue telepon Rama, suaranya gemetar dan dia langsung bilang, "Lo juga denger ya?" Gue langsung angguk, meski dia nggak bisa lihat. Setiap malam, sejak kita turun, suara gamelan, dan kadang bisikan. Rama terdiam lama, lalu pelan-pelan dia bilang, "Yudi masih ada, Za. Tapi bukan di dunia kita." Keesokan harinya, gue datengin rumah Rama. Kami soma-soma belum bisa tidur. Wajah kami pucat, mata cekung, dan tiap malam, suara gamelan itu selalu muncul tepat jam 3:33. Sampai suatu malam, kami nekat. Kami putar kembali rekaman voice note yang Yudi sempat kirim waktu masih di base camp sebelum naik. Anehnya, di menit terakhir voice note itu, muncul suara lain. Suara yang gak ada waktu kami rekam. Suara perempuan tertawa. Kecil, lirih, dan ada bunyi siter seperti suara petikan alat musik Jawa. Itu bukan bagian dari voice note asli. Kami berdua langsung merinding. Tapi suara itu bukan hanya di rekaman. Kini mulai terdengar langsung di kamar. Gue dan Rama berusaha saling tenang. Tapi jam 3:33 pagi, semua berubah. Gue bangun karena ada bau sangit. Kayak kemenyan terbakar. Di kamar gue yang gelap, gue lihat siluet seseorang berdiri di pojok ruangan. Rambutnya panjang. Tubuhnya terbungkus kain putih. Dia berdiri diam. Lalu dari balik kegelapan, suara gamelan bergema lagi. Dan suara tangis perempuan, sama seperti yang kami dengar di atas gunung. Seketika itu, tubuh gue kaku. Mata nggak bisa pejam. Tapi juga nggak bisa kabur. Dan dari balik punggung perempuan itu, muncul Yudi. Tapi wajahnya bukan wajah Yudi. Matanya hitam pekat, wajahnya dingin. Seperti mayat, dan mulutnya terbuka perlahan. Mengucapkan satu kalimat yang tidak akan pernah gue lupakan seumur hidup. Kalian berdua harus balik. Salah satu dari kalian gantiin gue. Setelah itu, semuanya gelap. Gue terbangun dengan tubuh penuh peluh. Di tangan gue ada bekas luka bakar kecil, kayak tersentuh bara rokok, tapi gue nggak merokok. Di ponsel gue, ada foto yang nggak pernah gue ambil. Gue gemetar saat membukanya. Itu foto gue dan Rama, berdiri di depan gerbang batu yang dulu kami lihat di gunung, tapi ada satu tangan lain menggenggam pundak gue. Padahal saat itu hanya kami berdua. Dan di caption, otomatis foto itu tertulis, "Kembali." Kami berdua akhirnya memutuskan satu hal gila. Kembali ke Lawu. Kami harus mengakhiri ini semua. Menemui kembali desa itu. Menghadap pada entitas yang merenggut Yudi. Entah apa yang harus kami lakukan. Tapi jika tidak, kami akan terus dihantui. Karena malam itu, sebelum berangkat ke base camp, gue melihat sesuatu di halaman rumah gue. Siluet Yudi berdiri di bawah pohon mangga, tersenyum dengan wajah pucat. Dan dari perutnya, menjulur tali mori putih, seperti pusara terbuka. Dia berkata pelan, "Gue belum mati, tapi kalian harus bayar harga." Kami tiba di base camp Cemoro Kandang jam 11 malam. Hening, dingin menggigit tulang. Langit malam mendung, tapi kabut mulai turun perlahan. Seperti menyambut kami kembali. Kami tak bilang apa-apa ke siapapun. Cuma bawa carrier tipis, headlamp, dan satu tujuan. Kembali ke jalur itu.
Jalur kanan yang tidak ada di peta. Jalur yang membawa kami ke Desa Kabut. Kami mendaki cepat, tanpa istirahat, nafas ngos-ngosan. Tapi ketakutan jauh lebih besar dari lelah. Dan tepat jam 3:33, kami sampai lagi di titik itu. Persimpangan bercabang 3. Jalur kanan itu muncul lagi, masih sama. Ditutupi semak, tanahnya lembab, dan ada jejak kaki samar yang memanjang ke dalam hutan. Kami saling pandang sebentar, lalu melangkah masuk. Kabut langsung menebal. Tapi kali ini kami sudah tahu. Jangan lari, jangan panik. Ikuti saja suara gamelan. Karena disinilah semuanya dimulai dan harus diakhiri. Setelah berjalan sekitar 15 menit, kami melihatnya lagi. Gerbang batu tua masih berdiri angkuh, masih dihiasi kain mori. Tapi kali ini ada sesosok bayangan berdiri di bawahnya. Yudi, atau sesuatu yang menyerupai Yudi. Wajahnya masih sama, tapi kosong. Matanya hitam seperti lubang. Dia menyambut kami dengan suara datar. Kalian datang, tapi hanya satu yang bisa pulang. Gue melangkah maju. Kami mau lu balik, kita pulang bertiga. Gak ada yang tertinggal. Tapi Yudi menggeleng. Gue udah milik mereka, tapi satu dari kalian bisa tukar tempat. Tiba-tiba, dari balik kabut, suara gamelan berdentang keras. Dan desa itu muncul lagi. Rumah-rumah kayu berdiri, obor menyala, dan para penunggu bermunculan dari kegelapan. Wajah-wajah mereka kosong, tua, membusuk. Tapi mereka semua bergerak pelan, mengelilingi kami berdua. Suasana berubah seperti upacara. Ada suara tangis, suara ketawa kecil, dan bisikan. Tukar, tukar jiwa, tukar. Rama memeluk gue. Kalau ada yang harus tinggal, gue aja Za. Gue yang ajak Yudi naik lawu. Gue yang maksa coba jalur itu. Gue geleng-geleng, menahan air mata. Enggak, kita semua salah, tapi kita semua harus pulang. Yudi menatap kami lama, lalu berkata pelan, kalian sudah pulang. Tapi satu dari kalian, bukan kalian. Gue dan Rama saling pandang. Apa maksudnya? Lalu, dari balik pepohonan, muncul satu lagi Reza, satu lagi gue. Matanya kosong, bajunya sama, bahkan luka kecil di tangan kanan, sama persis. Gue mundur setengah langkah. Apa itu? Rama teriak. Za, itu bukan lu. Tapi makhluk itu tersenyum, dan tanpa oba-oba, ia lompat ke arah Rama, mendorongnya kuat-kuat ke dalam kabut tebal. Rama hilang, teriaknya memekik, dan suara gamelan langsung berhenti. Hening. Yudi perlahan berjalan mendekat, menatap gue, dan sosok tiruan gue yang kini berdiri kaku. Lalu dia berbisik, yang turun waktu itu bukan lu Za. Dunia berputar, nafas gue tercekat. Gue mulai paham, dari awal, gue yang asli tertinggal, yang turun bersama Rama, yang hidup di rumah gue, yang mendengar suara gamelan, adalah penunggu itu. Makhluk itu meniru gue, dan sekarang dia berdiri di depan gue, menatap tanpa emosi. Yudi tersenyum pahit, lalu berkata pelan, sekarang giliran lu pulang. Tiba-tiba, tubuh tiruan gue mulai berasap, mencair seperti lilin dibakar. Kabut berputar cepat. Rumah-rumah di Desa Kabut mulai roboh, satu persatu. Suara tangisan menjadi jeritan, dan semua menghilang. Gue terbangun di base camp, pagi hari, tubuh lemas, penuh luka gores. Tapi gue tahu, gue sudah kembali. Orang-orang mengerubungi gue dan Rama yang sedang terbaring di dekat warung. Kami berdua masih hidup. Tapi Yudi tetap tidak ditemukan. Dan yang lebih mengerikan, satu malam setelah kami turun, ada pendaki baru yang melapor melihat 3 orang naik lewat jalur kanan. Salah satunya memakai jaket yang sama seperti Yudi. Tapi saat dilihat lebih dekat, wajahnya tidak punya mata.